Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Muhammad Nur Rosid ya bisa menjumpai anak-anak semua tentunya di acara kita Guru Mengajar di ETV. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tema 6 yang berkaitan dengan interval nada. Tapi sebelum kita bicara tentang interval nada, anak-anak harus paham dulu apa itu nada. Ya. Nah, jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah jelaskan tentang pubertas, bahwa ketika anak mengalami masa pubertas, maka suara laki-laki itu akan berubah menjadi lebih besar atau lebih ngebas. Nah, jadi nadanya lebih rendah. Sedangkan yang perempuan atau yang wanita nadanya lebih tinggi. Nah, bicara nada, nada itu apa? Nah, kan gitu ya. Jadi nada itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi teratur. Nah, ya, bunyi yang frekuensinya teratur tetap. Getaran yang bisa kita dengar yaitu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, jadi ada getaran yang rendah 20 yang bisa kita dengar sampai yang paling tinggi 20.000 Hz. Sehingga ada nada-nada tadi punya frekuensi tertentu, bunyinya menjadi tetap, menjadi enak. Seperti misalnya, anak-anak pasti tahulah namanya nada yang biasa sering kita dengar, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah ya, biasa kita dengarkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Setiap nada itu punya frekuensi berbeda-beda. Ya, semakin tinggi atau semakin banyak frekuensi getarnya, maka nadanya akan semakin tinggi. Ya, do dengan re itu nadanya lebih tinggi re karena frekuensi re lebih banyak getarannya daripada yang do, sehingga do lebih rendah. Nah, itu tentang nada. Yang kedua, anak-anak harus memahami tentang tangga nada. Ya. Apa itu tangga nada? Ya, tangga nada itu adalah susunan berjenjang dari nada-nada tadi. Ini nada do. Anak-anak pernah lihat tangga rumah ya, biasa di rumah punya tangga atau di sekolah ada tangga dari bawah naik ke atas. Ya kan? Nah, jadi paling bawah do. Naik ke atas nadanya lebih tinggi re. Naik lagi mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi tangga nada itu adalah susunan berjenjang dari nada-nada itu sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi yang paling bawah do, naik lagi re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi seperti tangga. Itu yang disebut tangga nada. Nah, kemudian, anak-anak juga harus tahu bahwa tangga nada itu ada berapa macam, ada berapa jenis tangga nada. Tangga nada secara umum itu ada dua jenis. Ada namanya tangga nada pentatonis dan ada namanya tangga nada diatonis. Tangga nada pentatonis itu yang seperti apa? Nah, waktu kelas 5, anak-anak mungkin sudah pernah dijelaskan sama gurunya tentang tangga nada pentatonis. Biasanya itu digunakan di masyarakat Jawa atau di Pulau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu kan termasuk negeri jiran Cina, Jepang, itu pada umumnya menggunakan tangga nada pentatonis. Ya, apa bedanya tangga nada pentatonis dengan diatonis? Kalau tangga nada diatonis itu ada 7 nada, ya, dia menggunakan 7 nada. Tapi kalau pentatonis itu dia hanya menggunakan 5 nada saja. Nah, tangga nada pentatonis itu dibagi dua. Yang pertama ada tangga nada pelok, ya. Nah, ada tangga nada namanya tangga nada pelok. Tangga nada pelok itu dia hanya menggunakan 5 nada. Nada yang dihilangkan dari 7 nada diatonis tadi itu nada re sama la. Biasanya nada
pelok ini, lagu-lagu yang menggunakan tangga nada pelok itu biasanya nuansanya lebih gembira. Nah, lebih bergembira lagu-lagunya. Sedangkan yang tangga nada pentatonis yang kedua itu namanya slendro. Nah, kalau slendro itu biasanya dua nada yang dihilangkan itu fa sama si, nada keempat dan nada ketujuh. Tapi pada hari ini yang akan kita bahas itu adalah tangga nada diatonis, ya. Karena kalau tangga nada pentatonis sudah di kelas 5, oke? Nah, tangga nada diatonis itu menggunakan 7 buah nada pokok, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau kalau pakai huruf C, D, E, F, G, A, B, kembali kecil lagi, oke? Mari kita lihat bersama-sama dari do sampai ke si itu ada berjarak-jarak. Nah, jarak-jarak inilah yang kita sebut interval nada. Jadi anak-anak harus tahu pengertian dari apa itu interval nada. Interval nada itu adalah jarak atau selang waktu, ya, dari setiap nada ke nada berikutnya. Anak-anak bisa perhatikan di gambar ini, oke? Bapak akan tunjukkan interval nada pada nada diatonis. Nada diatonis ada dua, perlu anak-anak ketahui. Ada diatonis mayor dan ada diatonis minor, oke? Anak-anak bedakan dulu. Kalau diatonis mayor, ya, diatonis mayor itu musiknya atau lagunya itu lebih bernuansa gembira. Ya, biasanya nadanya itu dimulai dengan nada do. Kemudian polanya kalau diatonis mayor itu pola jaraknya antara do sampai ke si, pola nadanya itu 1, 1, setengah, baru 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, baru setengah. Nanti kita akan praktekkan ya supaya lebih mudah dipahami. Kemudian kalau tangga nada diatonis minor itu biasanya lagu-lagunya lebih melo atau lebih, ya, katakanlah sedih gitu ya, melo. Nah, biasanya lagu-lagu yang menggunakan tangga nada minor itu diawali nada la, juga diakhiri dengan nada la. Oke, kemudian intervalnya. Nah, ini yang membedakan intervalnya. Kalau nada diatonis mayor tadi 1, 1 setengah, 1, 1, 1, 1 setengah. Tapi kalau tangga nada diatonis minor itu jarak antar nadanya 1 setengah, 1, 1 setengah, baru 1, 1 lagi. Sekarang perhatikan kembali ke layar sini ya. Di sini ada susunan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau menggunakan notasi angka ya. Kalau menggunakan notasi huruf ada C, D, E, F, G, A, B, C. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Nah, kalau jarak nada misalnya ini do, do ke do. Nah, satu nada, jarak antar satu nada itu dinamakan prime. Dari do ke do, berarti tidak ada jarak, jaraknya 0. Maka itu kita namakan interval nada prime. Kemudian yang kedua, ada tangga nada jarak dua nada, misalnya do ke re. Nah, do ke re. Berarti dua nada, do, re, dua nada. Nah, jarak interval nada dua antara dua nada ini dinamakan sekondo, ya. Jadi sekondo, jarak dua nada. Kemudian kalau dari do, re, mi, do ke re ke mi. Dari do ke mi. Ini ada tiga nada. Berarti jarak do ke mi kita namakan apa? Kita namakan tet. Ya, perhatikan. Nah, ini yang ada di layar. Kemudian kalau 4 nada dari do ke nada keempat, do, re, mi, fa ke fa. Ya, C, D, E, F ke F. Jadi C ke F. Nah, gitu ya. Itu kita namakan apa? Itu kita namakan kuat. Atau kemudian kalau 5 nada. Kalau jarak 5 nada, misalnya dari do ke sol, do, re, mi, fa, sol. Nah, ini ada 5 nada. Itu kita sebut apa? Queen. Ya, tapi kalau 6 nada, do ke la. Nah, do ke la itu kita sebut apa? Namanya seks. Ya. Kemudian kalau 7 nada dari
Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do ke si. Nah, do ke si kita sebut apa? Kita sebut namanya septim. Ya, interval nada dari nada do ke si, atau do, atau dari kalau pakai huruf C ke B, itu namanya septim. Tapi kalau do ke do rendah ke do tinggi, berarti sudah berapa jarak nadanya? Sudah 8. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 8 nadanya. Jaraknya. Itu 1 oktav. Kita sebut namanya 1 oktav. Jadi do rendah ke do tinggi, itu namanya interval nadanya berjarak 1 oktav. Oke anak-anak, gimana? Bisa dipahami? Sulit? Oke, kalau sulit kita langsung praktekkan saja gimana. Baik anak-anak, mari kita lihat tangga nada diatonis mayor. Nada pertama, nada do, itu ada di sini. Ini adalah C sama dengan do. Jadi do di sini ya, ini C sama dengan do. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kalau menggunakan huruf juga bisa. Ini nada C. C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi ada 7 nada mayor ya. Lalu intervalnya kita lihat. Ini tut, ada tut putih, ada tut hitam. Dan jarak setiap tut itu jaraknya setengah nada. Jadi makin ke kanan, nada itu makin naik. Jadi dari nada do ke tut hitam berarti nadanya naik setengah. Dari tut hitam ke tut putih berikutnya sini itu naik setengah. Dari tut putih ini naik ke hitam naik setengah. Dari tut hitam ini naik ke putih sini berarti naik setengah. Dari putih sini ke tut putih berikutnya ini juga naik setengah. Mari kita lihat ini do. Do ke re. Kita lihat tut putih naik ke sini ini naik setengah. Dari tut hitam naik ke sini itu setengah. Berarti 2 kali naik setengah. Artinya dari do ke re itu berjarak 1. Dari re ke mi juga sama berjarak 1. Naik setengah, naik lagi setengah. Berarti berjarak 1. Tapi dari mi ke fa, ya, dari mi ke fa, ini nggak ada tut hitam. Jadi naik setengah. Jadi mi ke fa naik setengah. Maka polanya dari do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah. Fa ke sol berarti 1. Fa ke sol. Sol ke la 1. La ke si 1. Si ke do setengah, ya kan? Ini setengah ya. Si ke do. Jadi yang naik setengah pada nada mi ke fa atau si ke do. Nah, itu ya. Kalau nada dasarnya D, nah ini D berarti do-nya di sini. Lalu re-nya mi fa sol la si do-nya di mana? Nah, gitu ya. Dengan menggunakan pola 1 1 setengah 1 1 1 setengah, maka kita bisa temukan di mana nada do re mi fa sol la si do-nya di tangga nadanya ya. Kita lihat. Ini D sama dengan do, D sama dengan do. Do re berjarak 1. Do ke re berjarak 1. Re ke mi berjarak 1. Re ke mi. Kalau ke sini kan setengah nih. Berarti dia harus tambah lagi setengah. Jadi re mi. Nah, gitu ya. Jadi do ke re 1, re ke mi 1. Ya. Lalu dari mi ke fa. Mi ke fa itu jaraknya setengah. Ini berarti fa-nya di sini. Kan? 1 1 setengah ya. Do re mi fa, ya gitu ya. Fa ke sol jaraknya 1. Ini sol. Fa ke sol, sol ke la 1. La ke si 1.
Nah, ini ke sini kan setengah. Tambah lagi setengah. Jadi la ke si 1. Nanti si ke do. Nah, ini si ke do setengah. Si ke do setengah ya. Nah, misalnya tadi kan ini C sama dengan do, ini D sama dengan do. Kalau E sama dengan do di sini, do-nya di sini. Nah, re-nya di mana? Do naik 1. Re-nya di sini. Mi-nya di mana? Mi-nya di sini. Nah, naik 1 gitu ya. Dan seterusnya. Untuk lagu-lagu diatonis minor pada umumnya dimulai dari nada la. Lain sebagai do. Ya, jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, kita lihat interval nadanya, jaraknya. Do ke re. Ya. Ini naik setengah, naik lagi setengah. Berarti do ke re naik 1. Re ke mi. Nah, ini tidak ada tut hitam, berarti re ke mi naik setengah. Ya. Jadi dari sini 1 setengah. Mi, fa. Mi ke fa berarti naik 1. Fa ke sol 1. Sol ke la. Nah, sol ke la naik setengah ya. Sol ke la naik setengah. Ini tidak ada tut hitam, naik setengah. La ke si 1. Si ke do 1 ya jaraknya. Jadi polanya 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Nah, gitu ya. Gimana? Sekarang lebih mudah atau sudah bisa dipahami dengan kita praktek tadi? Oke, jadi kesimpulannya interval nada itu jarak antar nada. Antara pola nada tangga nada diatonis mayor dengan minor beda ya. Kalau diatonis mayor polanya 1 1 setengah, 1 1 1 setengah ya. Tapi kalau pola nada minor 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Itu anak-anak harus wajib dipahami jika anak-anak ingin menjadi seorang musisi yang hebat atau penyanyi yang hebat, harus menguasai itu. Ya, kita berdoa siapa tahu ada yang punya cita-cita pengen jadi pemusik yang hebat, pelajari baik-baik itu. Oke, itu dasarnya. Baik, pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.